Saudaraku, hari ini saudaraku, saya sangat bersemangat saudaraku ya untuk boleh kita membahas tentang firman Tuhan hari ini, karena topik ini sangat kuat di hati saya, diberikan oleh Tuhan saudara. Dan topik hari ini adalah kuasa darah Yesus saudara. Haleluya. Dan saya percaya biarlah Roh Kudus hari ini mengajarkan kita saudaraku. Sesungguhnya saya pun kurang mengerti kalau Roh Kudus tidak mengajari saya kurang paham saudaraku. Tetapi Roh itu yang mengajari kita saudaraku, itu yang membawa kita mengerti apa arti kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Seperti pujian yang berkata, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir penuhkanku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir penuhkanku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya saudara, kuasa darah Yesus menjadikan kita menjadi baru di dalam Dia. Amin saudara. Baik saudara, kita akan membahas ini secara dalam saudara. Saudaraku, saya akan membawa saudara kepada peristiwa di mana malam perjamuan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya saudaraku, di mana pada malam hari itu dia dihianati oleh salah seorang muridnya bernama Judas saudara. Nah saudara, dikatakan di situ sepanjang perjamuan makan terakhir sebelum dia ditangkap saudaraku, Anda dan saya harus mengetahui apa yang dikatakan Yesus tentang darahnya saudara. Mari kita baca dulu dalam Lukas saudara, Lukas 22 ayat 20 saudara. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian juga ia dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah saudara, malam perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap, Yesus memegang cawan di tangannya. Dia berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus tidak berkata, ini adalah darahku yang ditumpahkan, ini adalah darahku, darah perjanjian untuk melindungimu. Tidak saudaraku. Tapi Yesus mengatakan, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang saudaraku. Artinya pencurahan darah Yesus di kayu salib adalah untuk pengampunan dosa-dosa saudara. Amin saudaraku. Nah saudaraku tahu bahwasanya Yesus di dalam perjanjian lama dia tersembunyi saudaraku, tetapi di dalam perjanjian baru saudaraku dia dinyatakan secara nyata saudara. Jadi saudaraku, seluruh
isi firman Tuhan ini semua berpusat kepada Kristus, saudaraku. Memang di dalam perjanjian lama nggak disebut namanya secara terang-terangan, tersembunyi. Tapi nanti saudaraku kita akan melihat, saudaraku, bahwasanya Yesus itu diceritakan di perjanjian lama. Karena inti dari seluruh firman Tuhan ini adalah bercerita tentang Yesus dan kematiannya. Nah saudaraku, di dalam perjanjian baru dia dinyatakan. Jadi saudaraku, untuk memahami, saudaraku, ketika Anda mau memahami perjanjian lama, kuncinya, kata kuncinya adalah Yesus, saudaraku. Amin, saudara. Sahabat-sahabat Amazing Ministry dimanapun Anda berada, saudaraku, manusia tidak dapat memperoleh, saudaraku, memperoleh akses menuju ke anugerah Tuhan supaya dia layak dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tidak, saudaraku. Jadi saudaraku, upaya sendiri untuk melayakkan dirimu di hadapan Tuhan itu hanya akan memperlihatkan kelemahan daripada dirimu, saudara. Artinya saudaraku, keselamatan itu bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian Tuhan. Amin, saudaraku. Nah saudara, di bawah perjanjian baru Tuhan mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 17. Saya baca kepada saudara, Ibrani 10 ayat 17. Di sana dikatakan firman Tuhan, saudaraku, Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya baca sekali lagi. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, saudara. Nah Yesus mengatakan di dalam perjanjian baru, Tuhan menyatakan bahwasanya Ia tidak mengingat segala dosa-dosamu lagi. Dia tidak mengingat segala pelanggaranmu, saudaraku. Kenapa? Karena seluruh dosa-dosa kita, seluruh pelanggaran kita telah diingat di dalam tubuh Yesus di kayu salib, saudara. Amin, saudaraku. Ya, seluruh dosa kita diingat di dalam tubuh Yesus di kayu salib. Jadi ketika Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosa-dosamu dan kesalahanmu, artinya Tuhan serius dengan perkataannya. Satu yang tidak bisa Tuhan lakukan, saudaraku, dia tidak bisa berbohong, saudara. Tuhan tidak bisa berbohong. Ketika dia berkata, aku tidak mengingat dosa-dosamu, kesalahanmu, artinya Tuhan serius, saudaraku, bahwasanya dia tidak mengingat dosamu lagi dan kesalahanmu lagi. Amin, saudaraku. Karena sudah diingat di kayu salib, saudaraku. Luar biasa kasih Tuhan, saudaraku. Jadi mari saudaraku, bagian kita orang percaya, bagian kita yang hidup di bawah perjanjian baru kemurahan Tuhan, percayalah ketika Yesus mengatakan aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi, percaya bahwasanya seluruh dosa-dosa kita tidak diingat oleh Tuhan, dan seluruh pelanggaran kita Tuhan sudah melupakan. Sejauh timur dari barat, aku membuang dosamu, tiada ku ingat lagi kesalahanmu. Jauh ke dalam tubir laut, aku melempar dosamu, tiada aku perhitungkan pelanggaranmu. Ini Yesus mengatakan, firman-Nya mengatakan ini, saudara. Amin, saudara. Oh, lalu ada pertanyaan, kau bilang gak ada ayat-ayatnya itu, Ibu Pendeta, jangan sok jago kau. Ada ayatnya dalam Yohanes 16 ayat 8. Oh, mari kita baca, saudara, ya. Karena saya pernah juga, saudaraku, dicekoki dengan ajaran yang seperti ini, sehingga membuat saya tidak layak, saudara. Yohanes 16 ayat 8, saudaraku. Saya baca, ini tentang Roh Kudus, saudaraku. Dan kalau Ia datang, maksudnya Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, dan kalau Ia datang, Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini aja diingatkannya, diinsafkannya akan dosa. Sementara Ibu Pendeta bilang bahwasanya seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kita sudah dilupakan Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan ayatnya ini, saudaraku. Kalau kita menafsirkan ini secara salah, ini akan menjadi suatu hal yang mengerikan, saudaraku, ya. Di sini dikatakan bahwasanya Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa.
Saudara tahu bahwa Anda dan saya adalah bukan orang dunia. Memang kita berada di dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini, saudaraku. Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa, saudaraku. Di sini dikatakan dosa, bentuknya di sini tunggal, saudaraku ya. Ayat 9 kalau saudara baca bahwasanya dosa itu, salah satu dosa yang belum diselesaikan Tuhan adalah tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, mengisapkan dunia akan dosa. Dosa satu yang belum diselesaikan, yaitu dunia tidak percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan, saudara. Dia tidak percaya, dunia tidak percaya. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Jadi bukan mengingatkan dosa orang yang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, seolah-olah diingatkan. Suatu kali, saudaraku, saya pernah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya punya pengalaman dulu, saudaraku. Ketika saya jatuh dari mobil pickup, saudaraku ya. Waktu itu saya pulang dari ibadah doa syafaat. Kami rame-rame naik mobil pickup. Kebetulan pickupnya itu, saudaraku, yang punya mobil ini nggak kencang dikunci, saudaraku, sehingga saya bersandar di bawah backnya itu, saudaraku. Dengan melaju begitu kencang di jalan Sisingamangaraja, saya terjatuh, terpelanting, dan kepala saya terbentur aspal, saudara. Dan saat itu saya tidak sadarkan diri, saudara, karena saya terguling-guling di tengah aspal. Tapi waktu itu, saudaraku, malaikat Tuhan, saya pikir itu malaikat Tuhan menggulingkan saya ke pinggir, saudaraku, karena saya lihat ada mobil truk yang melaju begitu kencang. Saudaraku, sementara saya ada di tengah jalan raya itu, jalan Sisingamangaraja pasti ramai, saudara. Saya seolah-olah ada yang menggulingkan saya, padahal saya tidak kuat lagi karena kepala saya terbentur aspal. Celana saya jeans sobek, saudaraku. Saya dilarikan ke ruang ICU Adam Malik. Ketika saya di sana, saudaraku, apa yang terjadi? Hamba Tuhan yang saya hormati berkata kepada saya, dia bukan bawa buah, iya kan? Lalu dia berkata, "Oh, pasti kamu ini ada kesalahanmu, pasti kamu ada dosamu, makanya kamu jatuh. Coba dulu cek, pasti ada mismu." Dia bukan bawa jeruk atau dia memberikan saya uang, saudaraku. Dia bilang, "Dosamu pasti ada, makanya kau jatuh dari mobil pickup itu." Saudaraku, itu membuat saya terpuruk, saudaraku. Udah jatuh, kepala saya terbentur aspal, uangnya pun pengobatannya saya harus bayar, nggak ada buah yang dia bawa, yang ada penghakiman, saudara. Saudaraku, itu sangat menyedihkan, saudaraku. Mengingatkan dosa sementara Tuhan bilang, "Dosamu sudah aku lupakan," kata Tuhan. Suatu kali, saudaraku, saya punya pengalaman seperti ini. Makanya, saudaraku, mengerikan sekali ketika Anda seorang hamba Tuhan membuat umatmu tidak layak, membuat jemaatmu tidak layak. Memang aku mengasihi umatku, tetapi berhenti membuat mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Suatu kali saya melayani perjamuan kudus. Kerja saya mencuci-cuci cawan, saudaraku. Dan saya sangat bangga. Walaupun kerjanya mencuci cawan, saudaraku, untuk perjamuan kudus bagi ibadah suatu gereja yang besar, beberapa kali ibadah sehari Minggu itu kurasa ada 24 ibadah. Jadi kerja saya mencuci cawan, saudaraku, dicuci pakai rinso, dibersihkan, ada yang nuangin anggur dan ada yang motong roti. Cuma saya di situ kerja saya. Ada orang yang saya nggak ke depan karena belum itu. Jadi saya hanya di kamar mandi nyuci, saudaraku ya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia pimpinan ibadah itu, dia datangi saya, saudara. Sampai detik ini, saudaraku, hari ini saya cari-cari, saya tanya, "Tuhan, apa sebenarnya kesalahanku dulu ya?" Tapi saya berteman dengan dia di Facebook, saudaraku. Dia hamba Tuhan yang luar biasa melayani di Indonesia Timur. Apakah saya dendam? Tidak. Semoga dia menonton ini, saudara. Saya sangat mengasihi hamba Tuhan ini. Dia katakan apa? Dia datangi saya begitu polos, ya kan? "Kamu namanya Rita?" Iya Bu." "Oh, kata Tuhan, kamu tidak layak melayani meja, mencuci cawan." Saya terkejut, saudaraku ya. "Kenapa, Bu?" "Oh, Roh Tuhan mengatakan suatu saat kau akan berbuat jahat kepadaku. Ini nubuatan," saudara. Sampai detik ini saya cari-cari kesalahan saya. Apalah dosaku dibikin si keriting itu. Karena hamba Tuhan itu keriting rambutnya. Si keriting itu, Tuhan, aku kalau kulihat dia di Facebook pun saya senyum. Nggak ada sengatnya lagi. Cuman aku bingung sampai detik ini, apa dosaku? Tahu saudara apa yang terjadi? Saya dipecat. "Kamu dipecat secara tidak hormat." Saya lesu. Saya bangga kali dengan mencuci-cuci cawan, dipecat karena kau tidak layak. Sejak dari situ saya menyendiri. Saya bilang sama Tuhan, "Iya Tuhan ya, aku tidak layak." Akhirnya saya menjauh dari Tuhan karena dibilang saya tidak layak, saudara. Banyak hamba Tuhan bilang seperti itu, saudara. Tapi hari ini, saudaraku, saudara seorang hamba Tuhan, jangan bilang itu lagi, saudaraku. Bertobat, saudaraku, hamba Tuhan yang bilang,
harus begini. Tuhan aja bilang, aku lupakan, sok-sokan pula saudara yang mengingatkan saudara tentang dosa saya, saudaraku. Yesus bilang udah dilupakannya, lalu saudara membangkit-bangkitkannya. Udah selesai Tuhan bilang. Jadi saudaraku, waktu itu saudaraku, saya bangkit saudaraku. Sekarang saya bangga saudaraku, saya bermegah. Yang tadinya dibilang aku tidak layak, mencuci cawan aja nggak layak, hari ini saya berdiri di hadapan hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan. Artinya saudaraku, kemegahan saya ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya bersyukur saudara. Tuhan melayakkan saya saudaraku hari ini berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kasih saudaraku. Saya tidak benci dengan saudara, saya mengasihi saudara, hamba-hamba Tuhan yang pernah menghakimi saya, yang memecat saya tidak terhormat, saudara. Saya mengasihi saudara. Amin saudara. Baik saudaraku. Nah saudaraku, pada akhir zaman ini saudaraku, orang tidak akan anti Tuhan. Yang ada adalah anti Kristus. Di mana-mana semua orang punya Tuhan kecuali ateis. Buddha, aku punya Tuhan kok. Mereka nggak anti Tuhan. Tetapi pada akhir zaman akan muncul gerakan anti Kristus, tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya pernah diajak saudaraku, oh kau itulah paling bodoh, kau tahu Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi yang ke-24, bahkan nabiku yang lebih besar daripada nabimu itu. Bahkan kalau dia memang Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Selamatkanlah Tuhan itu hanya pakai kolor dia. Maaf saudaraku, dia serang saya, apakah saya menyerang? Tidak. Saya pikir dia tidak mengerti Tuhan, karena mata hatinya belum terbuka. Amin saudaraku. Ketika open the eyes of my heart Lord, ketika Tuhan membuka mata hatimu, kau akan mengerti, kau akan melihat Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin saudaraku. Gerakan anti Kristus, gerakan ini akan mendevaluasi tentang ketuhanan Tuhan, tentang salibnya, tentang kuasanya untuk pengampunan dosa. Tahu artinya mendevaluasi, menurunkan nilai. Yesus itu bukan Tuhan. Gerakan anti Kristus akan datang dan akan segera tiba saudara. Amin saudaraku. Jadi kita gereja Tuhan, hamba Tuhan, misionaris, penginjil, beritakan Yesus lebih banyak. Amin saudaraku. Mari kita beritakan Yesus lebih banyak. Saya tidak menentang Anda yang menceritakan bagaimana cara menata keuangan seturut dengan firman Tuhan. Aku pikir Menteri Sri Mulyani lebih jago saudaraku menerangkan itu. Ada para ahlinya yang menerangkan itu saudaraku. Kita hamba Tuhan, mari ceritakan aja Injil, kabar baik saudaraku ya. Kalau kita beritakan Injil kabar baik itu, Yesus itu hikmat saudaraku. Dia adalah hikmat, maka segalanya akan diajari saudaraku. Biarkan para ahli-ahli yang menceritakan, ahli di bidang yang gak usah saudara ikut-ikutan. Bagaimana konseling ini saudaraku. Lebih banyak pula saudara bercerita daripada Yesusnya nggak ada. Saya pernah dengarin suatu ibadah, dari awal sampai akhir nggak ada nama Yesus disebut. Saya bingung saudaraku. Yang diceritakan prestasi manusia segini, oh tipsnya sampai 15. Saya pusing dan sumpah Tuhan, aku nggak datang lagi ke ibadahnya itu. Nggak, pusing saya, karena nggak ada nama Yesus disebut, nggak ada nama Yesus yang ditinggikan saudaraku. Saudaraku, ini cerita tentang Yesus, ceritakan aja Yesus, saksikan Yesus. Pada akhir zaman ceritakan itu saudaraku, ceritakan, jangan yang lain-lain saudaraku. Kok usah yang lain-lain lah saudaraku ya. Nah saudaraku, kita yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, mari mulai bersaksi tentang kasih Tuhan, mulai bersaksi tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Amin saudara. Nah saudaraku, di dalam kitab Imamat saudaraku ada 5 jenis korban. Bangsa Israel saudaraku diajari Tuhan bagaimana cara membuat tabut, bagaimana cara mengorbankan ketika mereka berdosa, berbuat kesalahan. Kau harus mengorbankan ini. Saudara, di kitab Imamat ada 5 jenis korban. Yang pertama korban bakaran, korban sajian saudaraku, korban penghapus dosa, penebus salah saudaraku ya. Di situ semua ada korban keselamatan. Tahukah saudara, saya akan tunjukkan Yesus dalam perjanjian lama ini. Kelima korban ini adalah bayangan yang menunjuk kepada satu korban yang sempurna yang bernama Yesus Kristus di kayu salib saudara. 5 korban ini nggak bisa mengalahkan daripada pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib. Korban keselamatan, bakaran, sajian, penebus salah, penebus dosa, semua menjurus kepada korban yang sempurna, Yesus Kristus saudara. Haleluya, luar biasa. Jadi perjanjian lama nggak membosankan. Semuanya ketika Anda membacanya, Anda akan melihat Yesus dalam sudut mana, dari segi mana, dari cerita apa. Hosea mau cerita apa, ada Yesus di situ diceritakan ketika Roh Kudus membuka mata hati kita saudara. Haleluya saudara. Nah saudara, kita kembali ke peristiwa orang Mesir sama orang Israel. Tahu saudara apa yang membuat Tuhan
Saya berpikir-pikir, apa dulu yang membuat Tuhan ini menyelamatkan orang Israel? Tahu saudara apa alasan Tuhan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan? Selama 400 tahun mereka diperbudak. Pekerjaannya hanya membuat batu bata. Tetapi Tuhan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Tahu apa? Apa karena kebaikan orang Israel? Enggak. Apakah karena kesalehannya? Bukan, saudara. Satu-satunya alasan yang membawa bangsa itu, ketika bangsa itu berkeluh kesah segala erangan mereka sampai di hadapan Tuhan, apakah itu membuat Tuhan tergerak? Tidak. Bukan karena penderitaan dan erangan mereka. Bukan. Yang membawa Tuhan tergerak hatinya membawa keluar bangsa itu dari perbudakan Firaun, saudaraku, karena Tuhan ingat perjanjian Dia dengan Abraham. Hamba Tuhan Pak Ijul mengatakan, saudara, ada sahabat Tuhan. Abraham itu sahabat Tuhan, saudara. Wah, segala hatinya dicurahkan. Semuanya tawar-menawar lagi, saudara, ya kan? Dekat kali ya kan? Kalau gini Tuhan gimana? Kalau gini Tuhan gimana? Bisa kayak sahabat, saudaraku. Luar biasa. Sahabat, saya punya sahabat, saudaraku, 2 di dunia ini. Sentosa sama seorang pengacara. Semua isi hati saya ceritain sama mereka. Apapun dia pun gitu. Kalau dia patah hati, dia jatuh cinta, bilangnya sama saya. Saya ngerti dia, apa kesukaannya, warna kesukaannya saya tahu, saudara. Karena sering komunikasi. Dari matanya, wajahnya yang aku tahu dia nggak suka, aku tahu dia senang atau nggak setuju. Saya tahu dari mimik wajahnya. Seorang sahabat, bayangin Abraham, saudara, luar biasa. Saya baca ini, luar biasa Abraham, dekat banget dia, saudara. Saudara bisa, saudaraku. Saudara itu jauh lebih hebat dari Abraham karena roh Tuhan ada padamu. Amin. Amin, saudara. Saudaraku tahu perjanjian Tuhan dengan Abraham itu disebut dengan perjanjian kasih karunia. Ini kasih karunia yang murni. Nanti saya tunjukkan, saudaraku. Itu kan hukum Taurat, tidak, saudaraku. Nah, saudaraku, tahu saudara, ketika bangsa itu dibawa keluar dari Mesir, perhatikan, sebelum bangsa itu tiba di Gunung Sinai, sebelum mereka menerima hukum Taurat, ketika bangsa itu keluar dari Mesir, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan keluar, saudaraku, wah, mereka keluar dari Mesir. Wah, haleluya. 400 tahun diperbudak, merdeka, keluar, ya kan? Apa yang terjadi? Waktu bangsa itu lagi mengejar, tentara Mesir mengejar mereka, di depan ada Laut Kulsum, Laut Merah, saudara. Apa yang terjadi? Bangsa itu mulai mengeluh terhadap kepemimpinan Tuhan, ya, kepemimpinan yang dipilih Tuhan, Musa. Lalu mereka bilang, oh, kurasa itu Musa itu, saya dengar hamba Tuhan mengatakan bahwasanya Musa itu membawa kira-kira 2 juta bangsa itu keluar dari Mesir. Bayangkanlah seluruh kota Medan ini kira-kira 2 juta ya kan penduduknya. Seginilah dibawanya, saudaraku. Pasti dibully dia. Sekarang presiden kita udah bekerja keras pun dibully, apalagi zaman medsos sekarang. Oh, memang kau gak becus presiden kau, agendamu pun berantakan. Bayangkanlah Musa dibully pada hari ini. Musa, aduh, apa nggak ada lagi kuburan di Mesir? Udah penuh rupanya kuburan Simalingkar. Makanya kau bawa kami ke sini. Kurang kerjaan apa yang kau lakukan ini, Musa? Nggak kau tengok musuh dari belakang, Laut Merah ini? Oh, bagus, maksudmu supaya kami mati di sini, maksudmu? What are you doing? Pasti iya kan, apalagi pasti mamak-mamaknya pun pasti ada yang berbada. Pasti itu bisa kubayangkan, saudaraku. Apakah Tuhan marah? Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Apakah Tuhan marah? Oh. Apakah Tuhan membalas sungut-sungut mereka? Tidak. Sungguh berani bangsa itu, ya kan, berani kali mengkritik pemimpin Tuhan yang dikeluarkan tak tahu diri, ya kan, udah dibebaskan mengkritik lagi. Apa yang dilakukan Tuhan? Saudaraku, Tuhan membawa Mesir itu keluar dari perbudakan seumur hidup mereka dengan tanda ajaib dan mujizat. Apa yang terjadi? Dia belah Laut Merah itu. Lalu mereka menyeberang, saudaraku. Aku waktu nonton filmnya itu pun aku terpesona, saudaraku. Film kartunnya, kalau aku hidup di zaman itu enak kali ya. Bayangin itu Laut Merah dibelah. Mereka berjalan kering. Bisa ada ikan hiu, ikan gurita di situ berang-berang, mau makan mereka nggak bisa karena nggak dilarang Tuhan. Kurasa Israel ini pun lihat, ada hiu ya, itu hiu, ada gurita. Mereka berjalan, saudaraku, sampai mereka selamat. Dan apa yang terjadi? Musuh mereka dikuburkan di situ, saudara. Saudara, mereka tiba di Mara, saudaraku. Mereka mulai kehausan. Musa, Musa, kami haus. Mereka berseru-seru, mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengubah. Apa Tuhan marah? Tidak, saudaraku. Tuhan membuat air di Mara itu yang pahit menjadi manis, saudara. Tidak ada makanan. Bangsa itu mulai bersungut-sungut lagi. Dia katakan, oh, lebih baik tadi kami mati Musa di Mesir oleh tangan Tuhan, tapi kami itu berada di depan kuali
nasi yang isinya roti dan daging. Kami kenyang. Lebih baik tadi kami mati kenyang daripada mati kelaparan. Apanya maksudmu? Sehingga kau membawa kami ke padang gurun ini supaya kelaparan. Itu maksudmu? Iya. Mereka mulai melancarkan kecaman-kecaman. Sebenarnya saudaraku, ketika mereka melakukan kecaman itu saudaraku, itu bukan hanya kepada Musa, tapi sebenarnya langsung kepada Tuhan. Tak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan, apakah Tuhan marah? Oh baiklah, memang kau tak tahu diri kau semua ya. Baik, turunkan dulu api dari langit biar tahu kau. Tuhan tidak seperti itu. Sikapnya apa yang dilakukan? Dia turunkan roti dari langit, saudaraku. Itulah manna. Tahu saudara, manna itu makanan malaikat. Roti malaikat setiap pagi dikirimkan, orang itu makan. Selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak marah, saudaraku. Tuhan tidak marah. Nanti bedakan sikap Tuhan ketika mereka sudah perjalanan mereka dari Gunung Sinai ke tanah perjanjian. Beda sekali sikap Tuhan. Kenapa saudaraku? Tuhan tidak membalas setiap sungut-sungut mereka, setiap kemarahan mereka, setiap dosa-dosa, keluh kesah mereka, kecaman mereka yang dilontarkan kepada Tuhan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kenapa? Karena anak-anak Israel itu hidup di bawah kasih karunia, saudara. Mereka hidup di bawah kasih karunia. Tahukah saudara bahwasanya, saya katakan tadi bahwasanya semua berkat dan perbekalan. Tahukah saudara, ketika bangsa itu keluar daripada Mesir, semua berkat, semua perbekalan yang mereka terima itu bergantung kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bangsa itu kaya waktu keluar dari Mesir. Kenapa bilang kaya? Bikin emas dari lembu bisa, saudaraku. Ya, waktu mereka diusir, waktu Firaun ngusir, pergi kalian, pergi, jangan lagi kalian sini, pergi. Waktu itu Tuhan membuka hati orang Mesir itu dengan kemurahan hati. Sehingga apa yang terjadi? Kau mau pergi besok? Iya. Udah nak bawakan masukin anak-anak. Cepat kau pergi. Gak ada sandalmu, nana bawa sandal ini. Gak ada bajumu. Kasihkan baju itu. Semua emas dikasih sama orang itu. Sehingga banyak perbekalan mereka. Siapa yang melakukan itu? Apa karena kesalahan mereka? Kau selama ini baik kali ya, di Mesir inilah upahmu. Enggak. Itu karena kemurahan Tuhan yang membuka hati orang Mesir. Sehingga anting-anting dilepaskannya. Nggak nantingmu ya, nantingku ini, pakaikan semua. Ini kalungku ini, kasihnya saudara. Sehingga bangsa itu pulang dengan pergi keluar dengan perbekalan yang mewah, saudara. Tuhan yang melakukan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Bangsa itu diselamatkan bukan karena kebaikan mereka. Nah saudaraku, Tuhan membawa mereka keluar oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, saudaraku. Darah anak domba yang dioleskan di kedua tiang pintu dan dilaburkan di atas jenang pintu. Dua pintu ini dan di atas, saudara tarik ke bawah, dia berbentuk salib, saudara. Itu simbol darah Yesus. Itu simbol Yesus, saudaraku. Semua perjanjian lama bercerita tentang Yesus. Tidak membosankan. Taruh semua darah kedua tiang pintu dan atas jenang pintumu. Laburkan semua, cap darah Yesus. Itu yang membawa Tuhan keluar, membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Alasannya cuma darah anak domba. Amin, saudaraku. Ini perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham ini adalah perjanjian kasih karunia. Kenapa? Karena Abraham hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat diturunkan, saudara. Ya, dia hidup. Apa yang dikatakan? Maka Abraham dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak ada di firman Tuhan, tapi Alkitab jelas mengatakan maka Abraham percaya, maka itu diperhitungkan menjadi suatu kebenaran bagi dia. Amin, saudaraku. Bukan dikatakan maka Abraham dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi Alkitab jelas mengatakan maka Abraham percaya kepada janji Tuhan. Sesuatu yang mustahil ketika Tuhan berjanji dia akan memberikan keturunan. Bayangkan hampir 100 tahun. Kalau zaman sekarang istrinya udah mati haid, secara kedokteran itu gak bisa beranak, saudaraku ya. Sesuatu yang mustahil tapi dia percaya. Inilah yang disebut dengan pembenaran. Dibenarkan Tuhan dia. Jadi hidup kita, pembenaran kita adalah dari iman kepada iman, bukan dari iman kepada perbuatan, saudaraku. Ini dia kasih karunia Abraham. Amin, saudaraku. Makanya Tuhan bersikap lembut kepada orang-orang Israel karena dia ingat perjanjian dia dengan Abraham. Haleluya, saudaraku. Nah saudara, kabar baiknya saudaraku, kabar baik saudaraku, hari ini saudara dan saya berada di bawah perjanjian baru, kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima, saudaraku. Kemurahan Tuhan telah diberikan kepada saudara berkat dia kesetiaannya, saudaraku. Segala berkat saudara, setiap persediaan saudara itu diberikan oleh Tuhan. Diberikan bagi saudara dan saya bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesolehanmu, saudaraku, maka itu diberikan. Amin, saudara. Oh luar biasa, saudara.
Saudaraku, kita masuk ke intinya, saudaraku, kuasa darah Yesus. Yang pertama, apa itu kuasa darah Yesus dalam hidup saudara? Yang pertama, saudaraku, kuasa darah Yesus. Darah Yesus memberikan kebebasan, saudara. Ini poin yang pertama. Karena 4 poin disuruh Tuhan saya kasih tahu sama saudara. Sebenarnya saya bingung, saudaraku, apa tentang darah-Mu ini Tuhan? Lalu tap, kau bilang nanti ini, tap ini. Roh Kudus ngajarin saya loh, saudara. Makanya saya pikir ini dari Roh Kudus, bikin ini poinnya, ini. Tadi apalagi aku bilang, Tuhan, ingatkan nanti dia ini ya. Bilang nanti ini, Roh Kudus itu penolong yang hebat, saudara. Di sini dikatakan dia memberikan kebebasan. Darah Yesus memberikan kebebasan, saudaraku. Tahu saudara, pencurahan darah Yesus itulah yang membawa kita sebagai orang tawanan menuju tanah perjanjian. Amin, saudaraku. Darah Yesus yang dicurahkan itu yang membawamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Darah Yesus yang dicurahkan itu yang mengangkatmu dari lubang kubur dan memahkotaimu dengan kehidupan. Darah Yesus itu yang membuat engkau layak, yang menebus seluruh hidupmu, saudaraku. Haleluya, haleluya, saudaraku. Luar biasa, saudara. Saudaraku tahu, ketika bangsa itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka mau menuju tanah perjanjian, banyak rintangan. Salah satu rintangan adalah menghadapi tembok Jericho. Ketika mereka akan melangkah tanah perjanjian, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka lihat tembok Jericho. Saya baca tadi Google, saudaraku. Rupanya tembok Jericho itu tebalnya, tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Bisa dibayangkan mobil-mobil bisa parkir sebenarnya di atas. Kalau 6 meter ya kan, berapa mobil itu? Begitulah tebalnya. Dan tembok Jericho itu dikuasai oleh roh-roh kegelapan daripada bangsa Kanaan, dewa-dewa mereka. Alkitab mencatat tembok itu diruntuhkan dengan cara apa, saudara? Apakah dengan perang? Tidak. Apakah dengan kekuatan mereka yang 2 juta itu kita dorong tembok ini yuk supaya rontok? Tidak, saudara. Alkitab mencatat, biar saudara tahu nanti, saya akan tunjukkan Yesus lagi di sini, saudara. Alkitab mencatat ketika bangsa itu, Tuhan bilang kelilingi tembok itu setiap hari satu kali. Tapi kau diam, jangan bersuara, dikelilingi. Jadi kerja bangsa itu cuma ngelilingi aja, ya kan? Hari pertama kelilingi yuk, tapi jangan ngomong, kata Tuhan. Hari kedua kelilingi lagi sampai hari ke-6. Hari yang ke-7 kau kelilingi lagi 7 kali. Berarti 13 kali keliling. Tapi hari terakhir, apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat, nanti saudara baca tentang tembok Jericho, dikatakan tembok itu runtuh karena tiupan sangkakala, tanduk domba dan sorakan daripada bangsa itu. Tembok itu dirontokkan, dihancur karena tiupan sangkakala, tanduk domba. Tahu kau saudara, untuk mengambil tanduk domba ini, domba itu harus mati. Dan ini adalah gambaran Yesus Kristus. Saudaraku, bangsa ini dibebaskan karena ada tanduk domba yang dicurahkan yang mati. Dan saudara juga dibebaskan karena darah Yesus yang dicurahkan bagimu. Haleluya. Darah Yesus berkuasa. Jangan sepele dengan darah Yesus, saudaraku. Hari ini juga kebebasan akan ada terjadi padamu ketika kau mempercayai darah Yesus dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Oh my goodness. Apa yang tidak bisa dilakukan 10 hukum Taurat, saudaraku? Hukum 10 tulah, bukan hukum Taurat, 10 tulah mujizat yang diberikan oleh Musa tidak bisa melepaskan bangsa itu. Bayangin ya, air menjadi darah, katak, belalang, nyamuk, semua dikirimi bangsa. Apakah Firaun melepaskan bangsa itu? Tidak. Ditahannya, nggak mau dia bebaskan. 9 tulah dilancarkan, saudaraku. Firaun mengeraskan hati, dia tidak mau bangsa itu dilepaskan. Sampai Tuhan harus melemparkan kartu as kekuatannya itu, darah anaknya, saudaraku. Pada tulah yang ke-10, ketika darah itu dioleskan, menyerah Firaun, saudara. Gak bisa dia lawan. Ini adalah kekuatan Bapa surgawi, darah anaknya diberikan, saudaraku. Ini yang membawa bangsa itu keluar daripada Mesir, saudara, daripada perbudakan, kebebasan, saudaraku, kebebasan yang diberikan Tuhan, saudaraku, ya. Haleluya, saudaraku. Kenapa 9 tulah itu tidak bisa menyelamatkan, saudaraku? Iya kan? Itu seolah-olah mujizat yang sangat luar biasa, tetapi itu tidak membawa bangsa itu keluar, saudaraku. Karena 9 tulah itu adalah mujizat penghakiman, saudaraku, dan itu adalah mujizat penghukuman. Tahu kau saudara, penghakiman dan penghukuman tidak akan bisa membebaskan orang-orang. Yesus mengatakan hanya pintu anugerah yang akan melepaskan orang dari palang pintu, dari pintu-pintu penjara. Hanya pintu anugerah yang bisa membebaskan orang, bukan penghakiman, saudaraku. Bukan, saudaraku.
Penghakiman dan penghukuman itu terjadi karena dosa. Akibat dosa terjadi penghakiman. Akibat daripada penghakiman kepada penghukuman, akhirnya ketakutan, saudaraku, stres, saudaraku, terganggu, jadi gila, saudaraku. Banyak masalah akibat dosa. Ini akar dari segalanya, saudara. Haleluya. Jadi penghakiman tidak, disiplin itu bukan membuat orang bertobat, bebas. Hanya kasih Kristus, hanya kasih Kristus yang membawa orang bebas, saudaraku. Amin, saudaraku. Oke, yang kedua, saudaraku. Yang kedua, yang pertama tadi memberikan kebebasan. Darah Yesus, kuasa darah Yesus. Yang kedua, darah Yesus akan mendatangkan kemenangan, saudaraku. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7, saudara. Di sini dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, saudara. Darah Yesus itu, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Lalu ada pertanyaan, lalu Anda bertanya, bagaimana pula darah Yesus dapat memberikan kemenangan? Bagaimana darah Yesus dapat memberikan kesembuhan? Bagaimana darah Yesus bisa memberikan kelimpahan hidup kepadaku atau kemakmuran hidup? Bagaimana darah Yesus bisa memulihkan keluargaku yang berantakan, bahkan perceraian hampir di ambang pintu? Engkau berkata, saudara. Saudaraku, Anda harus mengetahui, saya harus mengetahui, kita semua sahabat-sahabat Amazing Ministry, ketahuilah bahwasanya Anda sedang berada terus-menerus. Kita sedang terus-menerus disucikan oleh darah Yesus, saudara. Memang kita disucikan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Tetapi secara progres kita dikuduskan, dimandikan, disucikan oleh firman Tuhan, saudara. Ketika Anda tahu, saudaraku, dosa-dosa Anda diampuni. Ketika Anda percaya bahwasanya dosa-dosamu telah diampuni Tuhan, bahwasanya Tuhan berpihak kepadamu dan Tuhan tidak melawan engkau dalam hal apapun, maka iman akan timbul, saudaraku. Iman akan ada, saudaraku. Ketika engkau percaya bahwasanya aku sudah dibenarkan, dosaku sudah diampuni, sudah lunas, dan Tuhan ada di pihakmu, saudaraku, maka akan timbul keberanian, maka akan timbul iman. Iman ini akan ada untuk kesembuhan. Tanpa iman, kesembuhan tidak ada, saudaraku. Amin, saudaraku. Ketika engkau percaya apa yang dikatakan Tuhan, engkau akan punya iman untuk kesembuhan. Engkau akan berkata, imanmu akan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Allah penyembuhku. Aku percaya Engkau adalah balsam dari Gilead, Engkau penyembuhku. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Engkau akan berkata demikian, saudaraku. Kenapa? Karena iman harus ada untuk kesembuhan. Amin, saudaraku. Iman akan ada untuk kemakmuran hidupmu, kelimpahanmu. Oh Tuhan, aku percaya. Imanmu berkata, Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhanku. Imanmu akan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan Engkau membawa aku kepada air yang tenang. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkata, yang miskin, sekarang aku yang miskin berkata, aku kaya. Dan imanmu akan berkata bahwasanya Yesus datang supaya Anda, saya memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kemenangan akan terjadi dalam hidupmu, saudaraku. Amin. Ketika engkau punya iman, iman itu engkau akan berani punya iman ketika kau tahu dosamu sudah diampuni dan Tuhan ada di pihakmu. Sama seperti saya percaya diri, saudara. Ketika saya tahu saya sangat dikasihi Tuhan, wah, hidupku merdeka kali, saudara. Apapun yang kulakukan bukan dosa ya, kayaknya Tuhan itu senang deh. Kayaknya aku diterima gitu. Ada di dalam roh saya ini mengatakan, aku sangat menyukaimu, kata Tuhan. Itu yang mau saya berharga. Dulu saya mau bunuh diri, merasa diri saya paling jelek. Saya merasa diri saya paling cantik, saudara. Cantik sekali. Kenapa? Kalau Tuhan bilang aku cantik. Apa pula aku bilang, saya tanya baru-baru ini suami saya, Pak, kita LDR lah ya, karena dia ternyata, iya mah, iya cintaku. Kenapa pula kau romantis sekarang, cintaku. Dulu kau waktu sini gak pernah kau bilang aku cintaku.
Kayaknya pacaran lagi kita ya. Saya ujilah dia, saya tahu hatinya. Pak, menurutmu aku cantiknya? Iya non, kau paling cantik di dunia ini. Tidak ada perempuan secantik engkau yang kutemui. Oh my God, hatiku langsung terbelah-belah, melayang-melayang kan. Jangan kau bohong Pak, serius. Serius non, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mau pulang. Pak jangan pulang lah, cari uang dulu Pak. Kalau nggak ada uang jangan pulang. Percayalah saya bilang. Jadi kami kayaknya pacaran. Non aku lagi ngapain, cintaku lagi ngapain sudah. Jadi kau mengakui aku cantik, iya non, kau cantik kali. Gak ada seperti kau, spesial kau. Tuhan itu sangat sayang samamu ya. Melayanglah ya kan, suami awak bilang cantik, Tuhan lagi udah bilang awak cantik, suami awak lagi bilang cantik. Melayanglah hati saya saudara. Makin percaya diri saya, apapun dibilang orang kau jelek. Sepanjang orang yang kucintai mengatakan aku cantik, pendapat orang lewat saudara. Amin saudaraku. Saudara, ini sesuatu yang sangat membuat saya saudaraku, aura kecantikan saya keluar saudaraku ya. Dulu aura kecantikan saya tak kemana-mana saudaraku. Tetapi saya ketika saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan, penerimaan yang begitu dalam, luar biasa. Oh my God, saya adalah wanita yang tercantik di dunia ini saudara. Luar biasa saudara. Kita teruskan saudara. Nah saudaraku, iman akan ada untuk pemulihan saudara. Amin. Ketika saudara punya iman, engkau akan berkata, Tuhan aku percaya pemulihan akan terjadi untuk rumah tanggaku, keluargaku yang hampir bercerai. Sebab aku percaya rancanganmu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Gak ada rancangan kecelakaan Tuhan. Kau tidak menginginkan perceraian. Saudaraku, Tuhan akan memulihkan itu. Amin saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Darahnya yang memberikan engkau kemenangan saudaraku. Jangan mau lagi ditipu setan. Amin saudaraku. Nah saudaraku, pembasuhan yang terus menerus oleh darah Yesus ini akan membuat Anda layak untuk memperoleh mukjizat apapun yang Anda inginkan di akhir zaman pada zaman sekarang ini. Apa yang kau inginkan saudaraku? Mukjizat apa yang kau mau? Karena engkau sudah dilayakkan saudaraku. Percaya apa kata firman Tuhan, jangan percaya apa kata orang-orang yang berkata di luar daripada firman Tuhan. Amin saudaraku. Ketika Yesus berhadapan dengan orang lumpuh, apa yang dikatakan Yesus pertama kali? Seharusnya kan kalau orang lumpuh kan seharusnya bangunlah, sembuhlah. Seharusnya kata-kata itu yang pertama kali keluar. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Ketika orang lumpuh datang ke hadapan dia, dia katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa saudaraku Yesus mengatakan gitu? Baru dia akan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan pulanglah ke rumah. Kenapa kata pertama Yesus harus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Karena Yesus tahu saudaraku, tanpa iman dia tidak akan bisa sembuh. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, orang lumpuh itu melihat dia. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan, maka dia punya iman. Tahu saudara, iman yang sempurna Anda temukan ketika matamu tertuju kepada Yesus. Sehingga orang lumpuh itu punya iman. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Angkat tilammu, pergi ke rumah, kata Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia udah punya iman saudaraku. Dia tahu orang lumpuh ini, bahwasanya dia tahu bahwasanya dosa-dosanya sudah diampuni Tuhan, dan dia dibenarkan Tuhan, dan Tuhan mengasihi dia layak menerima berkat itu. Maka iman dia timbul sehingga dia bisa berjalan saudara. Dosa yang harus diselesaikan. Amin saudaraku. Haleluya saudara. Saudaraku, inilah yang perlu kita ajarkan sekarang gereja-gereja yang berkuasa, anak-anak Tuhan. Katakan ini saudaraku, supaya orang-orang, karena orang takut datang kepada Tuhan, merasa dirinya tidak layak. Saudaraku, takut dia saudaraku. Kenapa? Dia pikir dia lalap berdosa. Dosanya banyak kali, terlalu banyak dosaku, Tuhan tidak mengampuniku lagi saudaraku. Nah saudaraku, sekarang ini adalah strategi iblis. Saudaraku tahu strategi iblis akan membuat Anda merasa tidak layak saudaraku. Setan akan membanjiri pemikiran-pemikiran saudara dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, dengan mengatakan bahwasanya Anda itu tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan setan akan memberikan 1001 alasan mengatakan bahwa kau tidak layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ini adalah strategi iblis saudara, dan jangan mau ditipu oleh strategi ini. Haleluya saudaraku. Ketahuilah saudaraku, ketahuilah bahwasanya darah Yesus akan menjaga Anda tetap bersih. Darah Yesus akan membuat Anda layak mempunyai akses yang terus menerus kepada Tuhan yang maha tinggi saudaraku. Mari kita baca ayatnya saudaraku, supaya Anda lebih yakin saudaraku. Saya nggak banyak bikin ayat saudaraku ya. Kolose 1 ayat 12 kita akan baca saudaraku, supaya Anda semakin yakin kalau firman Tuhan yang mengatakan saudaraku, percayailah firman Tuhan saudaraku.
Karena firman Tuhan ini akan menguduskan saudara. Firman Tuhan yang diberikan untuk menguduskan kita. Haleluya. Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 ayat 12 saya baca. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, saudaraku. Artinya Tuhan Bapa sudah membuat Anda layak oleh darah anaknya untuk menerima segala berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Poin yang ketiga, satu poin lagi saya akan mengakhirinya, saudara. Poin yang ketiga, apa itu? Darah Yesus. Tidak akan ada damai sejahtera sejati tanpa darah, saudaraku. Saudaraku, tidak akan ada damai sejahtera sejati tanpa darah. Kenapa, saudaraku? Ketika Tuhan melepaskan umatnya, saudaraku, dari Mesir, kita melihat, saudaraku, kita tahu, saudaraku, bahwa semua kekayaan, keagungan, kehormatan daripada tuan-tuan orang Mesir itu tidak bisa menyelamatkan mereka pada malam di mana malaikat itu berjalan. Malaikat maut itu akan memberikan kematian kepada setiap anak sulung ketika malaikat itu tidak melihat tanda darah. Tahu kau, saudara, kekayaan, kehormatan, keagungan mereka nggak bisa menyelamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah simbol darah. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, tapi Anda tahu sebelum darah itu dilabuhkan, anak domba itu harus mati, saudara. Anak domba itu harus mati terlebih dahulu. Jadi, saudaraku, Tuhan itu adalah kasih. Bisa dibayangkan, saudaraku, pada malam Paskah ketika malaikat maut datang mengelilingi negeri itu, dia akan lihat. Oh, dia nggak tanya, anybody home? Apakah ini orang Yahudi, perumahan orang Yahudi atau Mesir? Malaikat nggak bilang gitu, saudara. Ketika malaikat lewat, lihat ada darah lewat, oh, nggak bisa kita masuki. Kematian nggak bisa kita menghampiri dia karena ada darah. Dia nggak peduli apakah dia orang Israel di situ, orang Mesir. Bisa jadi ketika orang Mesir mendengarkan itu lalu dia percaya, oh, aku juga dilabuhkannya itu darah anak domba, malaikat lewat, nggak dibunuhnya. Bisa saja orang Israel yang tidak percaya lalu nggak sok-sok jago, ya kan, nggak dibikinnya darah, mati, saudaraku. Karena satu-satunya yang menyelamatkan malam itu adalah hanya darah. Tahu kau, saudara, bahwasanya Allah itu adalah kasih, betul. God is love. Tapi tahu kau, saudara, Dia juga memiliki kebenaran yang tegas. Makanya dibilang orang hyper grace itu konyol, katanya. Kalau Anda mengerti, tidak, saudaraku. Memang kasih Bapa itu kebablasan. Dia luar biasa mengasihi saudara. Tahu kau, saudara, God is love, tapi Dia juga memiliki kebenaran yang sangat tegas dan juga kekudusan yang tidak bisa ditawar. Tahukah, saudara, Roma 6 ayat 23, setiap upah dosa adalah maut, saudara. Oh, Tuhan itu kasih, tapi Dia juga memiliki kebenaran yang tegas dan kekudusan yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Akibat dari dosa adalah upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Makanya Yesus harus menyerahkan dirinya di kayu salib, saudaraku. Di kayu saliblah, saudaraku, apa yang terjadi? Kasih dan keadilan bertemu, berpadu. Di kayu saliblah, saudaraku, belas kasihan dan kebenaran Tuhan berjumpa. Di kayu saliblah, saudaraku, apa yang terjadi? Belas kasihan dan kebenaran berciuman, saudaraku. Ini Dia, saudaraku. Jangan kau katakan penuh kasih, tapi Dia juga benar dan kudus, saudara. Yesus harus mengambil itu semua di kayu salib. Dia lakukan itu, saudaraku. Pertemuan, pertukaran ilahi di kayu salib. Kau, saya yang menjijikkan ini, manusia yang berdosa ini, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan mengambil penghukuman. Kutukan itu semua ditaruh semua di dalam dirinya, saudaraku. Supaya murka Tuhan itu tidak kena kepadamu, tapi seluruh kemarahan Bapa, seluruh kemarahan Tuhan ditumpahkan kepada Kristus. Kalau saudara lihat The Passion of Christ, saya tidak berani nonton itu. Saya hanya mau menonton itu ketika Paskah, karena saya tidak sanggup menonton itu, saudara. Ini pemberitaan salib ini luar biasa. Bagi dunia ini kebodohan, tapi bagi orang yang diselamatkan ini adalah anugerah yang sangat besar, saudaraku. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Saya mau jadi hamba Tuhan karena saya merasakan kasih Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku senang. Makasih Tuhan, aku jadi hamba Tuhan. Dulu aku pengen jadi dokter spesialis. Bahkan aku ingin menemukan obat AIDS dan
hadiah Nobel. Ku bilang, aku bangga sekarang Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya bangga memberitakan salib. Sampai aku mati aku beritakan. Saya bilang sama Tuhan, saudara, saya luar biasa saudaraku ya. Yang membuat saya tuh sangat mengasihi Tuhan, saudaraku. Saya tidak berani nonton Passion of Christ itu, saudaraku. Sampai orang Saudi marah kepada Mel Gibson. Oh, keterlaluan kau itu bikin kayak gitu. Padahal Alkitab lebih ngeri lagi menceritakannya, saudara. Itu aja kita nggak tahan ya, saudara. Tentang penyaliban Kristus. Anda harus tahu, saudaraku, salib itu membawa Anda hidup, saudaraku. Pertukaran ilahi, saudara. Saudara ditukarkan. Yesus sangat mengasihimu, saudara. Dia ambil setiap dosamu, dia taruh ke badannya, saudaraku. Dia timpakan semua supaya kau hidup. Hari ini kau hidup, saudara. Engkau ada, saudaraku. Dia sangat mengasihi saudara. Amin, saudaraku. Dan yang keempat, saudaraku, yang terakhir, darahnya telah membayar untuk ketenangan pikiran saudara. Saudaraku, 2 minggu yang lewat, saudaraku, ada seorang perempuan datang ke rumah saya jam 11 malam. Dia menangis, matanya bengkak, saudaraku. Dia bilang, kenapa kau? Saya belum tidur. Aku datang ke sini, Kak, mau mengatakan karena malam ini aku berencana mau bunuh diri. Saya sudah beli tali lembu di rumah supaya kakak mau ngeposting di Facebook bahwasanya aku sudah mati, supaya suamiku yang di luar kota itu ditengoknya, katanya, saudara. Jadi maksudmu kau datang ke sini supaya besok aku posting kau bunuh diri supaya dilihat suamimu? Iya, Kak. Kenapa? Aku stres, Kak, depresi aku. Dia menangis, matanya bengkak. Saya ceritakan, saya tenangkan dia selama 1 jam. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita menjawab kebutuhan orang-orang, ya kan, saudara? Saya tenangkan dia, jangan takut. Kau pikir kalau kau bunuh diri malam ini selesai masalahmu? Enggak, welcome to kerajaan setan. Langsung kau gini, iblis itu disambutnya kau. Kau pikir masalahmu selesai? Orang bunuh diri nggak ada masuk surga, mati semua ke neraka. Terkejut dia. Iya, baru kau mati kan? Lehermu panjang sini. Saya takuti pertama dia. Dia pun takut. Apa yang terjadi? Suamimu cuma seminggu dia sedih. Oh, istriku. Saat itu dia lupa. Kawin lagi dia. Goodbye katanya sama kau. Diam dia. Jadi, Kak, jangan. Di dalam Tuhan ada solusinya. Doakan suamimu, kau bersikap baik sama dia. Nggak selingkuh dia itu, percayalah. Ngomong baik-baik. Akhirnya sekarang mereka bahagia. Saya ke rumahnya, so, iya, Kak, betul ya. Kalau malam itu aku nggak datang ke rumah kakak, udah tragis aku ya. Tak kenapa hatiku disuruh Tuhan datang ke rumah kakak. Iyalah. Coba tadi aku hamba Tuhan. Oh, jadi itu masalahmu ya. Suamimu yang jelek itu udah tinggalkan aja tuh. Bunuh diri aja, kau bunuh diri supaya tahu dia nanti rasanya. Supaya dipanggil polisi dia, diinterogasi dia. Bisa aja kan, saudara? Tapi tidak, saudaraku. Seorang hamba Tuhan, mari kita berikan solusi bagi orang, saudaraku. Amin. Haleluya. Darahnya telah membayar untuk ketenangan pikiran saudara. Sekarang corona ini gak berlalu ya, saudaraku. Banyak orang stres, depresi. Salah satu juga suami saya yang kehilangan pekerjaan karena corona ini, saudara. Banyak orang stres, pikirannya kacau, saudaraku. Bahkan corona ini sampai kapan pergi, saudaraku. Tapi, saudaraku, hari ini percayalah, ini kabar baik. Darahnya telah membayar untuk ketenangan pikiran saudara. Saudaraku, ada satu perkara yang dikerjakan oleh juru selamat, saudaraku, kepada saudara. Ketika Yesus menerima cambukan, saudaraku, sebanyak 36 kali cambukan, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Seluruh 39 cambukan itu berapa itu? Apa yang terjadi, saudaraku? Seluruh punggung Yesus itu habis. Cambukan itu bukan cambukan tali lembu, saudaraku. Kalau Anda perhatikan, itu cambukan itu tembaga yang sangat tajam ujungnya, saudaraku, seperti mata kain pancing, saudaraku, dikoyak, saudaraku, sehingga seluruh punggung Yesus itu seperti ditraktor, saudaraku, dihancurkan. Saudaraku tahu ketika saya nonton Passion of Christ, ketika dia dicambuk, saudaraku, dan dia terjatuh, tapi Yesus mengangkat tangannya lagi, saudaraku, diangkatnya di atas penyanggah tiang itu, saudaraku, supaya di seluruh badannya itu dikenai cambukan, supaya oleh bilur-bilurnya kau disembuhkan, saudaraku. Dia tahankan itu, saudaraku. Setelah dia menerima cambukan, apa yang terjadi, saudaraku? Tentara Romawi melucuti pakaiannya. Dia diberikan pakaian jubah ungu, saudaraku. Dia diberikan pakaian jubah ungu. Dia diejek, saudaraku. Yesus tahu, saudara, bahwasanya mahkota duri diberikan kepada kepala Yesus. Mahkota duri. Saudaraku tahu mahkota duri ini adalah mahkota yang sangat tajam, saudaraku ya. Saudaraku, tangan saya kena duri daripada bunga mawar saja, itu sangat menyakitkan, saudaraku. Ini adalah mahkota duri yang ditaruh di atas kepala Yesus, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Bangsa tentara Romawi itu,
Dia dikasih dia tongkat buluh di tangannya, lalu dia diejek. Salam, dia diolok-olok, saudaraku. Hai salam, hai orang raja Yahudi. Yesus dihina, Yesus diejek, saudaraku. Saudaraku tahu? Kemudian Yesus, saudaraku, ditampar, saudaraku. Usia saya sampai 42 tahun seperti ini, saudaraku. Usia saya, saudaraku, sampai sekarang saya nggak pernah ditampar orang, saudaraku. Saya tidak pernah diludahi. Kitab Injil Yohanes mengatakan bahwasanya dia diludahi, saudaraku. Dia ditampar, saudaraku. Ketika Yesus diberikan mahkota duri di atas kepalanya, maka tentara Romawi itu mengambil tongkat dan memukulkannya berkali-kali, saudaraku. Berkali-kali dipukul ke kepala Yesus, sehingga duri itu menancap semakin dalam, sehingga darah segar keluar, saudaraku, dari kepala Yesus. Tahu, saudaraku, duri itu adalah lambang kutukan, saudaraku. Dia lakukan itu, saudaraku. Sepanjang malam dia disiksa, saudaraku. Perjalanan dia ke Golgota, dia harus mengangkat salib. Berkali-kali dia jatuh, saudaraku. Bahkan Yesaya mengatakan dia tidak menyerupai wajah manusia lagi, saudaraku. Dihancurkan seluruh hidupnya, saudaraku. Bahkan orang nggak menoleh dia, enggan melihat dia karena nggak menyerupai manusia lagi. Tahu, saudaraku, mungkin Anda nonton Passion of Christ, dia ditutupi bagian bawahnya. Sebenarnya Yesus telanjang, dipermalukan, saudaraku. Dia lakukan itu untukmu, saudara. Dia taruh duri di atas kepalanya supaya engkau tidak stres. Dia angkat depresimu, kegelisahanmu yang terlalu, saudaraku. Yesus bilang jangan takut, karena dia sudah bayar, saudaraku. Dia bayar dengan mahkota duri di atas kepalanya. Segala kutukan itu dia ambil. Dia bilang jangan takut. Tetapi kenapa saudara dan saya tetap takut? Dia bayar semua, saudaraku. Dia lakukan karena dia mengasihi, karena dia ingin memahkotaimu dengan shalom-Nya, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pemikiranmu. Itu yang dia berikan kepadamu, saudaraku. Dia berikan untukmu. Dia berbilur-bilur, hancur semua badannya, supaya seluruh penyakitmu disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kau disembuhkan, saudaraku. Dia sangat mengasihi saudara. Dia cinta padamu. Dia berikan hidupnya. Dia tidak mau hidup tanpa kau, saudara. Dia bayar, saudaraku. Dia bayar, saudaraku. Ini adalah kebenaran, saudaraku, yang harus Anda terima, saudaraku. Dia memahkotaimu dengan shalom-Nya yang melampaui segala akal dan pemikiran. Saya pernah berkhotbah dari tempat ini. Apa itu shalom, saudaraku? Itu adalah warisan yang diberikan Tuhan kepadamu. Shalom itu adalah kepuasan, ketenangan, keheningan dalam kondisi sejahtera, perdamaian. Itu semua diberikan untukmu, saudara. Shalom yang melampaui segala akal pemikiran, yang tidak bisa diberikan dunia, tapi Yesus berikan untukmu. Sehingga hari ini kau gak perlu stres. Apapun keadaan dunia ini, sekalipun uangmu tidak ada, kau tidak akan stres, karena damai sejahtera Tuhan ada dalam seluruh hidup. Amin, saudaraku. Yesus mati untukmu. Dia sangat mengasihimu. Dia berikan seluruh hidupnya. Roh Kudus akan menginsapkan engkau akan kebenaran. Tahu, saudara, apa kebenaran? Apa karena kau ke gereja rajin, lalu kau baca Alkitab, berkata-kata dengan baik? Itu bukan kebenaran, saudaraku. Tahu itu kebenaran apa, saudara? Kebenaran adalah Yesus mati untukmu. Dia mati untukmu, dia menebus segala dosa-dosamu. Dia bangkit untuk pembenaranmu, saudaraku, supaya seluruh kepercayaanmu tidak sia-sia. Seluruh kepercayaan dan keyakinanmu tidak sia-sia. Dia bangkit untuk membenarkanmu, saudaraku. Dia naik ke surga untuk kepentinganmu. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, sebab tugasnya sudah selesai. Ketika tugas selesai, dia duduk, saudaraku. Sehingga ketika engkau berdoa kepada Bapa, apapun yang kau minta, lalu Yesus akan bilang, Bapa, dia yang kutebus dengan darahku. Dia kutebus dengan darahku. Bapa tidak bisa menolak ketika Yesus mengatakan itu. Ketika engkau berdoa, maka Bapa akan memberikan Roh Kudus, saudaraku. Jawaban doa, seluruh jawaban doamu ada di dalam Roh Kudus, saudaraku. Dan Roh Kudus akan memberikan jawaban doa untukmu. Dia akan selalu mengingatkanmu engkau adalah kebenaran di dalam Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Dia tidak akan mengingatkanmu dosa, sebab dia menyaksikan Yesus di kayu salib. Dia kesaksian itu, saudaraku. Roh Tuhan akan bersaksi di dalam dirimu, saudara. Engkau dikasihi, amin.
Hari ini saya harus beritakan ini, Anda dikasihi, engkau layak saudaraku. Darah Yesus sudah melayakkanmu. Terima kebebasan itu. Darah Yesus memberikan kebebasan. Darah Yesus memberikan kemenangan. Darah Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati. Darah Yesus memberikan ketenangan atas pikiranmu. Dan Anda harus percaya dan Anda menerima itu. Amin saudara. Haleluya. Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Saya selesai saudaraku menyampaikan ini, karena hanya ini yang Tuhan suruh saya sampaikan kepada